bagi seorang muslim selain Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari selain dari hukum Allah sebagai pedomannya, maka dia dipastikan telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sungguhnya hal itu tidak diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Tidak ada yang paling baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan membahas satu persoalan dari bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan seputar melazimi kesabaran. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kita dari kitab yang mulia ini, kitab yang bermanfaat ini, itu telah sampai kepada hadis yang ke-32. Ya, di mana kemarin kita telah mengambil hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang bisa kita singgung sedikit di sini, bahwa yang namanya kesabaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah inda sadmatil ula, adalah pada saat timpaan yang pertama. Saat seorang mendapati musibah, kemudian dia menahan lisannya, menahan anggota badannya, kemudian hatinya juga melazimi kesabaran, dia tidak dongkol, maka itulah ya sabar yang memiliki keutamaan. Ya, berbeda halnya dengan orang yang sudah meluapkannya, ya, baik dengan amarah dia luapkan ya, kekesalannya, atau dengan bercerita ke sana dan ke sini, maka orang tersebut walaupun dikatakan bisa saja dia bersabar, namun itu bukan sabar yang utama. Karena sabar yang utama adalah inda sadmatil ula, itu saat pertama kali kita mendengar atau pertama kali kita mendapati musibah itu. Kemudian juga kita mengambil hadis balasan bagi orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Apabila dia bersabar, kemudian dia mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi SAW, tidak ada balasan buat dia selain surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang berbicara tentang asal usul apa yang kita kenal sekarang dengan isolasi, atau istilah yang serupa dengannya saat terjadinya sebuah pandemi. Nabi SAW ya, menyuruh ya, orang yang terkena musibah di satu tempat yang terjadi sebuah pandemi di situ untuk diam. Jadi sekalipun hal itu tidak diperintahkan oleh penguasa, maka kita taat kepada hadis untuk tidak keluar dari tempat tersebut, dan yang dari luar tidak masuk ke tempat itu. Nah, ini yang kemarin kita ambil. Kita akan ambil hadis yang ke-34 sekarang. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata. Maka ini disebut dengan hadis qudsi.
Kata Allah, "Idza talaitu 'abdi bihabibatayhi." Apabila aku uji hambaku dengan dua matanya. Disebut dengan habibatayhi. Ini dua mata nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, jendela dunia. Ya. Dan kita tidak merasakan besarnya nikmat tersebut, ya, kecuali kalau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Berkurang penglihatan, mulai rabun. Ya, baru kita menyadari bahwa melihat dengan jelas itu nikmat yang amat besar. Ya. Namun ada sebuah hadis di mana Nabi SAW menceritakan bahwa nikmat mata ini, di samping besarnya nikmat mata itu tidak bisa jadi tebusan atas ibadah kita seumur hidup. Artinya apa? Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa seorang yang seumur hidupnya ibadah kepada Allah, kemudian dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam syurgaku dengan rahmatku." Maka dia protes sama Allah, "Kenapa dengan rahmatmu ya Rabb?" katanya. "Ibadahku kan banyak, kenapa bukan karena ibadahku?" Maka Allah perintahkan malaikat untuk menimbang nikmat mata yang dia berikan kepada hambanya ini. Baru mata aja ditimbang dengan ibadahnya seumur hidup. Nikmat mata diletakkan di satu anak timbangan, dan ibadahnya seumur hidup di satu anak timbangan. Ternyata nikmat mata itu belum bisa ditebus dengan ibadah dia seumur hidup. Masih lebih berat nikmat mata. Ya. Karena belum bisa ditebus, maka dikatakan kepada malaikat, masukkan dia, seret dia ke neraka. Nah, dia pengen masuk surga dengan amalannya. Padahal amalannya itu belum sebanding dengan satu nikmat, itu mata aja belum sebanding. Bagaimana lagi kita dapat nikmat bukan cuma mata. Ya. Maka dia pun bilang kepada Allah, "Ya Rabb, masukkan aku ke surgamu dengan rahmat." Kalau gitu masukkan aku ke surgamu dengan rahmat. Maka disebut dengan habibatai. Itu nikmat yang paling berharga. Ya, di samping nikmat iman, di samping nikmat Islam kita. Kata Nabi SAW bahwa Allah berkata, "Apabila aku uji hambaku dengan kedua matanya, ya, diberi kepadanya kebutaan, fasabara, lalu dia sabar, awattuhu min numal jannah, aku akan ganti, ya, keduanya itu dengan surga. Aku akan ganti keduanya itu dengan surga." Nah, ini karena kesabaran yang dilazimi oleh orang tersebut itu membuahkan ridhonya Allah Rabb Jalla wa'ala. Jadi yang kita cari dari ibadah ini ridha Allah. Jangan pernah kita beranggapan bahwa ketika kita ibadah kepada Allah, Allah wajib masukin kita ke dalam surga. Karena ini bukan bentuknya muqabalah, ya, seperti jual beli. Bukan sama sekali. Karena saya ibadah kepada Allah maka Allah wajib. Nah, bukan itu. Kita ibadah kepada Allah itu untuk, ya, mencari ridha Allah. Kalau Allah ridha kepada kita, apabila surga aja dikasih, apalagi dunia. Maka jangan ibadah kepada Allah carinya dunia. Salat, ya, biar sehat katanya. Salat itu olahraga. Puasa itu himyah. Ya, semua hewan itu ada masa-masa dia, ya, berpuasa. Begitu juga kita puasa biar sehat. Ini ibadah yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, kemudian kita cari darinya dunia. Ini Syekh Muhammad dalam kitabnya mengatakan, beliau membuat sebuah babun minasyirk iradatul insan bi amali dunia.
Termasuk kesyirikan. Manusia beribadah tapi yang diminta dunia. Ya. Termasuk kesyirikan. Maka nggak boleh sholat kita ya tujuannya biar kaya. Ya, mau dikasih kaya gara-gara sholat. Mau nggak? Mau apa nggak? Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Mau? Jangan. Ya. Ulaika laisa lahu bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu fihi ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan selain api. Di dunia sudah dibayar. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi emang enggak boleh Ustadz kita ya pengen kaya, pengen sehat, boleh. Cuman jangan jadikan itu motivasi ibadah. Terus gimana? Kalau surga aja dikasih apalagi dunia. Gitu loh. Ya. Apalagi Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, di mana Nabi SAW bersabda, ya, bahwa dunia itu, ya, itu seperti kamu mencelupkan jarimu ke laut, kemudian kamu angkat dan lihat mana yang netes. Itu dunia, lautan itu akhirat. Kenapa cari yang sedikit? Ya. Jadi salah kalau dunia akhirat itu harus seimbang. Ya. Benar apa salah yang bilang dunia akhirat harus seimbang? Janganlah kita ajarin nih kepada anak-anak kita. Dunia harus seimbang. Salah. Kita bilang salah juga ada sandarannya gitu. Enggak asal bunyi. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari negeri akhirat. Urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Cukup, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya, bukan seimbang. Ya. Bagaimana bisa dikatakan seimbang sedangkan kita baca ayatnya wal akhiratu hiyal ula. Dan akhirat itulah yang paling utama. Itu bilang seimbang. Terus orang yang bilang dunia akhirat itu harus seimbang, dia sendiri enggak seimbang. Ya. Dia sendiri enggak bisa menjalani konsepnya. Ya. Lebih dominan padanya dunia daripada akhirat. Jadi akhirat yang harus didahulukan. Nah, Allah Azza wa Jalla mengganjar orang ini dengan surga karena kesabaran. Qala yuridu ainai, yang dimaksud dengan habibatai adalah dua matanya, rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi meraih surga itu ya mudah bagi yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Ya, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, ya, al jannatu aqrabu ila, ya, al jannatu aqrabu min syiraqi na'li ahadikum wan naru mithlu dzalik. Bahwa surga itu lebih dekat, ya, dari tali sendalmu. Tapi neraka juga begitu. Bahwa masuk surga mudah, tapi masuk neraka pun juga enggak susah. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dua modal, ya, dan petunjuk berupa dua jalan. Yang pertama adalah kehendak dan kemampuan. Dan petunjuk seperti yang Allah bilang, alam naj'al lakum 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainakum najdain. Bukankah kami telah jadikan untuk kalian dua mata, satu lidah, dua bibir, dan kami bentangkan di hadapan kalian dua jalan. Jalan keimanan, jalan kekufuran. Liman syaa minkum ayastaqim. Barang siapa yang mau dari kalian, dia bisa memilih jalan istiqamah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tapi kalian tidak bisa merealisasikan apa yang kalian inginkan kecuali kalau Allah menghendaki.
Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama tentunya adalah sabar dari musibah itu ladang pahala yang dengannya seorang bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu yang dimaksud dengan ridha Allah. Ya. Allah bilang kepada neraka, "Innaki azabi wa'adzibu biki man asya." Kamu wahai neraka adalah azabku. Aku menghukum siapa yang aku mau. Ya, denganmu. Kemudian Allah bilang kepada surga, "Innaki ridwani wa rahmati." Sungguhnya engkau adalah keridhaan dan rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku merahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Hadis yang ke-35 wa an Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah ini seorang alim. Ya. Seorang alim dari kalangan tabi'i. Dan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia bercerita qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Kata Ibnu Abbas kepada Atha, "Maukah kamu aku kasih lihat ada seorang perempuan dan dia calon penghuni surga, tapi kakinya masih menapak di bumi." Nah, itu banyak terjadi di zaman Nabi, di zaman tabi'i, tentunya para sahabat, karena kesaksian surga dan neraka itu cuma Nabi yang mempersaksikannya. Ini berdasarkan jalan wahyu. Inginkah kamu aku perlihatkan seorang wanita yang dia calon penghuni surga? Jadi yang bilang dia calon penghuni surga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Atha, bala, tentu. Qala hadhil mar'ati sauda. Lihat kepada perempuan hitam ini. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, seraya berkata, "Inni usra." Ya. Aku ini usra. Apa itu usra? Kena penyakit ayan. Ya, kambuhan. Ya, ayannya suka kambuh. Wa inni atakasyaf. Dan kalau lagi ayan, ini hijabku kok tersingkap-singkap. Dia enggak bisa mengendalikan dirinya. Fad'u Allah ta'ala li. Maka dia minta kepada Nabi, Nabi doain kesembuhan buatnya. Mintakan kepada Allah, agar Allah menyembuhkanku. Qala, kata Nabi kasih pilihan pada wanita ini. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu pilih sabar aja, dan bagimu surga. Nabi janjikan untuknya surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, aku bisa berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Lalu apa jawab perempuan ini? Dia pilih yang pertama. Faqalat bal asbir. Aku pilih untuk sabar. Ya, aku pilih untuk sabar. Faqalat inni atakasyaf fad'ullaha la takasyaf. Tapi aku ini kalau lagi kambuh, bajuku suka tersingkap-singkap. Tolong doakan kepada Allah agar tidak tersingkap-singkap. Itu aja yang diminta. Ya. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya. Bukan didoakan untuk sembuh, karena dia pilih untuk sabar. Ini dimuliakan Allah. Ya, orang kayak gini sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada. Ya, jadi kita ini penting di zaman seperti sekarang ini, zaman penuh kepalsuan.
Semua orang mengejar popularitas. Ya, bahkan sekalipun harus menjegal teman, ya, menghadang kawan, ya, menikam dari belakang. Semua demi popularitas, demi jabatan, demi posisi. Ya, kita butuh kepada teladan-teladan seperti ini. Bahwa demikian ini bukan hal yang mustahil. Ya, akan ada orang-orang yang juga memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi. Cuman gimana pendidikannya? Kalau atmosfernya, ya, bacaannya, ya, lingkungannya, semuanya seperti itu, nggak mungkin akan ada generasi-generasi yang memiliki ulul himmah, cita-cita yang tinggi seperti ini. Cita-cita tinggi itu bukan jadi pilot, Pak, bukan jadi presiden. Ya, cita yang tinggi itu apa? Masuk surga. Ente jadi pilot, jadi presiden belum sukses. Belum. Ya, jadi orang top, jadi orang terkenal, jadi Bill Gates belum sukses. Belum sukses, Ustaz. Bill Gates kaya. Allah bilang, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia itu orang yang telah sukses. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Yang kita cari di dunia ini kebahagiaan. Tadi saya kata bukannya begitu? Ada orang bahagia dengan 1.000. Ada orang punya duit di kantongnya 10 juta belum bahagia, Pak. Karena kebahagiaan itu Allah yang kasih, Allah yang letakkan dalam dada manusia. Laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan kayanya properti, tabungan di bank, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Ada orang udah ngerasa cukup dengan 10.000, udah gembira dia. Ini ada 10 juta di kantongnya belum merasa cukup, masih gelisah dia. Bukankah 10 juta itu jadi azab baginya, sedangkan yang 10.000 ini jadi rahmat baginya. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini terdapat pelajaran yang penting sekali. Ya, teladan yang mulia bahwa seorang hendaknya mendahulukan apa? Surga. Mendahulukan jannah. Faedah yang lain, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada bentuk kita. Ente mau hitam, ente mau jelek, ente mau pendek, itu bukan ukuran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah enggak lihat kepada bentuk kalian, wajah paras, wala ila ajsamikum, kepada kegagahan kalian, ya, tulangnya bagus, ya, berdirinya tegap. Nah, wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dijadikan ukuran oleh Allah, yang dilihat oleh Allah hati dan amalan kalian. Hati kalian, keikhlasan kalian, ibadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, pengorbanan kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilihat. Tapi lihat kondisi kita sekarang, ya, nggak yang muda, nggak yang tua, sibuk mempercantik diri. Kalau dulu perempuan, sekarang laki-laki pakai lotion banyak, Pak. Ya. Idolanya artis-artis Korea, ya, laki tapi udah kayak perempuan. Yang kayak begini suruh bela negara aja nggak bisa, apalagi suruh bela agama. Ya. Laki-laki yang, ya, apa, melehoi. Nah, itu didikan dari apa? Dari, ya, media. Ya. Guru-guru angkat tangan, ustadz-ustadz nyerah. Ya, orang tua, ya udah masing-masing dah. Ya, sehingga jadilah anak-anak kita anak-anak yang hanya mementingkan zahir, ya, penampakan luar, tapi rusak dalam batinnya, imannya, ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah zamannya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla beri kita taufik, ya, untuk bisa memperbaikinya.
Kemudian ada yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga ini imraatun sauda. Ya. Ada juga dari bangsa laki-laki, siapa? Yang kita kenal paling Bilal bin Rabah. Ya. Diperdengarkan kepada Nabi SAW suara terompahnya Bilal di surga. Allahu Akbar. Orang yang masih menapak di bumi, ya, tapi terompahnya udah ada di surga. Ya. Kemudian ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara faedah hadis ini juga bolehnya minta doa kepada orang soleh. Ya, minta doa kepada Nabi di masa Nabi hidup. Ya, tapi minta doa kepada orang yang sudah wafat ini enggak boleh. Datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah doain saya. Gimana? Orang udah meninggal kok disuruh berdoa. Ya. Tetapi kan nggak apa-apa Ustaz, siapa bilang? Ya. Itu masuk minta sesuatu, minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini masuk ke dalam bab kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi kalau mintanya kepada selain Nabi. Datang ke kuburan orang soleh minta, walaupun mintanya didoain. Sebagian orang mengatakan bahwa ini tawassul, bukan ini tawassul yang dibolehkan. Tawassul yang dibolehkan minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya. Baik. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-36 berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang sahabi, ya, termasuk, ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang duluan masuk Islam, ya. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang duluan masuk Islam dari orang muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Gelarnya, Pak, ya, gelarnya ente sekolah di semua universitas terkenal seumur hidup nggak akan mencapai gelar itu. Apa gelarnya? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ya. Nggak dapat kita gelar kayak gitu. Udah bukan bagian kita lah itu. Ya, udah bukan jatah kita. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan pemberian Allah. Makanya nggak boleh kita mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan cuma sahabat, Nabi diejek. Akunya muslim, Nabi diejek. Ya, sunnah Rasul katanya. Ada kufur. Ya, kekufuran. Ya, mengatakan perbuatan zina dengan sunnah Rasul kufur. Ya, orangnya batal Islamnya saat itu juga. Kalau habis itu dia sholat, la tuqbal sholatuh, nggak diterima sholatnya. Hatta yatub, sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok agama itu kekufuran kepada Allah. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini di antara kisahnya, ya, suatu hari pernah diejek oleh sahabat yang lain karena betisnya kecil. Ya, karena betisnya kecil. Suatu hari disuruh oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan, tersingkap betisnya. Para sahabat yang lain ketawa ngelihat betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Lalu Nabi SAW bilang, wallahi betisnya dia itu nanti di hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud. Allahu Akbar. Antum pernah lihat bukit Uhud? Yang pernah umrah tahu bukit Uhud? Ya, bukit besar dari batu. Tapi betisnya Abdullah bin Mas'ud, ya, maksudnya pahalanya itu lebih dahsyat daripada bukit Uhud. Ya. Karena orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu nggak sama dengan orang-orang yang masuk Islam ketika Islam udah besar.
Ya. Orang yang pertama kali percaya itu nggak sama dengan orang yang percayanya belakangan ketika Islam udah besar. Cobaannya jauh lebih berat. Ya, di saat orang nggak percaya dia percaya. Ya, di saat orang nggak support dia support. Di saat orang-orang menindasnya dia ada di barisan orang yang ditindas. Ya. Jadi kapan ada seruan kebaikan jadilah orang yang pertama. Bukan komen pertama. Mau komen jadi pertama buat komen. Tapi untuk kebaikan nggak mau jadi yang pertama. Ya. Nah, ini keutamaan orang-orang yang duluan masuk Islam. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillah, kata Ibnu Mas'ud, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan minal anbiya, dia menghikayatkan cerita seorang nabi dari para nabi-nabi sebelumnya. Salawatullahi wassalamu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admau, dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah. Jadi persoalan bahwa nabi berseteru dengan kaumnya itu hal yang memang sudah sunnatullah. Justru kita harus curiga kalau dakwah itu ya digelari karpet merah. Ya. Berarti dalam masyarakat yang rusak, berarti dia main mata sama kerusakan. Ya. Sedangkan para nabi dulu itu dalam jalan dakwah mengalami segala macam penderitaan dan kesulitan. Kenapa? Karena dia melawan arus masyarakatnya yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Melawan budaya. Sekarang kan seolah budaya nomor satu nih. Ya, seolah agama itu nggak boleh bertentangan sama budaya. Coba lihat deh. Ya, yang dibenahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, para rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Ya, budaya masyarakatnya itu yang dibenahin. Apa yang didapat? Ya, langsung disambut? Enggak. Terjadi itu namanya clash itu. Ya, pada kaum Nuh hingga Allah Azza wa Jalla ya takdirkan hujan yang menyebabkan banjir bandang sehingga ditenggelamkan orang-orang yang tiada beriman. Jadi memang Islam itu kontra dengan budaya yang bertentangan dengan agama. Jangan harus dicocok-cocokkan. Yang nggak cocok nggak bisa dipas-pasin. Tapi Islam bukan anti budaya. Ya, kita bukan anti budaya. Yang nggak bertentangan nggak ada masalah. Tapi yang bertentangan, mohon maaf Pak. Ya. Tapi kalau kita harus selalu bela budaya, ya udah kenapa nggak konsisten? Ya, campakkan Islam. Pilih jalan selain Islam dan silahkan tanggung akibatnya. Nggak ada paksaan dalam hal ini. Cuman memaksakan pemahaman seolah Islam itu harus berjalan beriringan dengan budaya apapun budaya itu, ini kekeliruan. Ini kekeliruan. Ya kan? Coba lihat aja Al-Quran ini bukannya kita mengada-ngada. Ketika para nabi berdakwah kepada kaumnya, apa jawab kaumnya? Apa alasan kaumnya menolak dakwah para nabi? Budaya. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami cuma percaya sama bapak moyang kami. Jadi budaya itu memang sudah jadi alasan dalam menolak agama para nabi. Udah. Sekarang begitu juga. Yang kita nggak heran. Ya, cuman kita pengen ya umat Islam itu harus kuat. Jangan digertak dikit, memble. Ya, hadepin. Karena semua itu ada resiko dan insya Allah ada ganjaran. Kita baca nih hadisnya. Darabahu qaumuh, dipukuli oleh kaumnya fa'admau sehingga berdarah-darah. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi. Dan Nabi itu mengusap darah dari wajahnya sampai berdarah-darah. Ya, wa yaqul, dan dia berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dia doain kaumnya. Ya Allah, maafkan kaumku, sungguhnya dia enggak paham. Ya. Jadi bukannya malah
ya mengadopsi budaya yang menyimpang kemudian ya diislam-islamkan, ya nggak bisa. Tapi yang tidak bertentangan, tafadhol. Satu ayat yang kita harus ingat. Sebelum ada budaya, kita ini hamba Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi agama itu sudah mengakui yang namanya keragaman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ya sampai batas ini benar bahwa ada keragaman. Tapi keragaman di sini bukan dalam rangka untuk ya toleransi yang kebablasan, bukan. Kenapa? Karena selanjutnya silakan baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, menjalani perintah, meninggalkan larangan, dia yang paling tinggi kedudukannya. Bukan berarti budaya Nusantara lebih utama dari Arab atau sebaliknya. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa, kata Nabi. Enggak ada keutamaan dari orang Arab, ya, keutamaan pada orang Arab dari orang non Arab atau sebaliknya. Ya. Karena kan dulu orang Arab merasa lebih ya mulia daripada pribumi. Sekarang pribumi juga merasa mulia daripada Arab. Begitu juga semua bangsa merasa dirinya paling mulia daripada bangsa yang lain. Kata Nabi, lah, lihat prinsip persamaan yang ditetapkan. Cuman dengan ketakwaan dia yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Gitu. Ya, nah kalau kita campakkan ini, ya agama kita ini yang sudah ya sempurna ini, kemudian kita pengen membanggakan kami Nusantara, sampean Arab. Ya, ini akan terjadi. Ini justru mereka ini yang menjadi sebab munculnya bibit-bibit radikalisme. Wallahi. Ya, radikalisme, terorisme itu hanya bisa di-counter dengan ilmu yang benar. Ya, bukan dengan ngebangga-banggain ya kesukuan dan kebangsaan, bukan. Harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf ini ya malam saya agak bersemangat. Ya. Karena ya tahu sendiri ya terus saja agama kita di ya obok-obok ya dinistakan. Nasallallahu salamul afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada orang-orang yang ya melakukan hal itu dan memberikan kepada kita kesabaran dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masih ada waktu atau udah habis? Baik Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, semoga ya apa yang disampaikan ada manfaat. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.